Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Server Clouds akan mempresentasikan bisnis plan kami yang telah kami buat dan kami rancang untuk memenuhi Student Development Program Entrepreneurship dari Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Next. Kami yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Yurika sebagai manajer pemasaran dari Prodi Manajemen Pemasaran. Kemudian saya sendiri, Andaru, sebagai manajer teknik dari Prodi Administrasi Perkantoran. Kemudian ada Adinda sebagai manajer keuangan dari Prodi Pendidikan Akuntansi. Yang terakhir ada Alivia sebagai manajer personalia dari Prodi Akuntansi. Next. Kemudian di sini ada table of content atau daftar isi. Yang pertama ada ringkasan eksekutif, yang kedua ada gambaran bisnis, yang ketiga ada struktur perusahaan, yang keempat ada analisa 4P produk, yang kelima ada keuangan, dan yang terakhir ada peluang berkelanjutan. Next. Untuk yang pertama itu ada ringkasan eksekutif. Ini merupakan gambaran secara umum bisnis fashion semakin berkembang di Indonesia, mulai dari toko fashion ternama hingga toko pakaian bekas yang semakin mengemuka. Nah, seiring dengan pesatnya perkembangan fashion saat ini, masyarakat khususnya generasi muda berusaha untuk tidak ketinggalan zaman dalam hal berbusana dengan mengikuti fashion yang sedang menjadi tren saat ini. Kita melihat permasalahan saat ini bahwa banyak anak muda yang ingin mengikuti perkembangan tren fashion, ingin memakai baju brand ternama. Namun, beberapa dari mereka yang termasuk ke dalam kelas ekonomi menengah ke bawah, mereka berusaha untuk memenuhi pamor mereka untuk mengikuti evolusi tren mode ini. Nah, dilihat dari permasalahan tersebut, kita dapat mengambil keuntungan dari sebuah peluang usaha, yaitu thrift shop. Next. Yang selanjutnya yaitu kenapa sih harus thrift? Nah, thrift shop ini memiliki dampak yang sangat positif bagi lingkungan kita, seperti ramah lingkungan. Seperti yang kita ketahui bahwa tren fashion terus berputar dan berakibat menumpuknya limbah yang buruk untuk lingkungan. Nah, sehingga thrift shopping ini bisa dikatakan sebagai aksi daur ulang atau reuse yang juga menjadi bagian dari gaya hidup ramah lingkungan. Yang selanjutnya ada anti mainstream. Dari produk thrift shop ini sangat beragam, sehingga kita bisa menemukan berbagai macam produk yang berbeda-beda dan nantinya dapat digunakan sebagai tren fashion saat ini. Next. Oke, untuk gambaran bisnis dari perusahaan kami, yaitu untuk latar belakangnya, thrift shop itu merupakan sebuah toko yang menjual pakaian bekas di mana para konsumennya itu dapat menemukan pakaian yang berharga bagi masing-masing pribadi. Fashion itu tidak hanya sebagai pelengkap tubuh saat kita berpenampilan, melainkan cara seseorang berpenampilan pula dapat mempresentasikan gaya hidupnya. Kita ingin menawarkan solusi di mana konsumen itu dapat membeli pakaian dengan harga yang terjangkau dan unik melalui penggunaan pakaian bekas. Selain itu, kita juga ingin menghilangkan pandangan bahwa seseorang itu dapat terlihat unik hanya dengan barang-barang yang bermerek. Dengan memakai pakaian bekas atau thrift, kita dapat berkontribusi dalam gaya hidup go green, di mana kita dapat mendaur ulang pakaian tersebut sehingga memiliki nilai guna barang. Dan untuk selanjutnya, kita membandrol harga produk itu kan variasinya bermacam-macam, tetapi kita membandrol harga dengan maksimal harga itu 100.000. Seperti itu. Dan untuk visi dari perusahaan kita menjadikan toko baju thrifting, yaitu toko Savable Clothes, itu baik online ataupun offline, yang mampu membuat pelanggannya itu menjadi modis, serta memberikan kesan berkualitas dan murah di hati customer. Nah, untuk
merealisasikan visi dari perusahaan kami, kita memiliki misi, yaitu yang pertama, mempermudah masyarakat menengah ke bawah mempunyai baju branded. Yang kedua, yaitu menyediakan variasi pilihan baju trendy. Dan yang terakhir, yaitu memberikan pelayanan yang memuaskan dan sebaik-baiknya. Nah, untuk tujuan perusahaan kami, yaitu perusahaan Thrifting Savable Clothes, yang pertama memiliki tujuan yaitu memberikan kepuasan pelanggan, yang mana kepuasan pelanggan merupakan tujuan utama dari perusahaan kami. Dan tujuan yang kedua yaitu memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, apa sih manfaat kita mendirikan perusahaan suatu thrifting shop kayak gitu? Yang pertama yaitu keuntungan yang didapatkan atau profit yang kita dapat itu cukup besar. Yang kedua yaitu menjadi alternatif bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sandangnya. Selanjutnya, kita memiliki analisis SWOT. Untuk analisis yang pertama yaitu S, strength. Analisis yang didapati yaitu produk baju bekas siap pakai dengan kualitas yang terjamin. Yang kedua yaitu pelayanan terbaik untuk setiap konsumen. Dan yang terakhir yaitu letak lokasi usaha yang strategis dengan akses transportasi yang mudah. Analisis yang kedua yaitu W atau weakness. Weakness itu meliputi hanya tersedia dalam satu model, satu ukuran, dan tidak dapat restock barang. Jadi misalkan teman-teman membeli suatu produk thrift shop, suatu produk thrift itu tidak ada duanya atau tidak ada yang madani, apa ya? Tidak ada yang menyamai kayak gitu. Terus selanjutnya yaitu produk yang dijual adalah pakaian bekas dengan kualitas yang sedikit menurun dibandingkan dengan pakaian baru. Dan yang terakhir, weakness terakhir yaitu produksi masih rumahan. Untuk analisis yang ketiga yaitu O atau opportunity. Analisis yang didapati yaitu belum banyak usaha sejenis di dekat lokasi usaha, yaitu kita ingin mendirikan di daerah istimewa Yogyakarta. Untuk opportunity yang kedua, yaitu banyaknya target pasar yang menggunakan sosial media seperti Instagram, sehingga usaha kita bisa dikenal secara luas. Untuk yang terakhir, yaitu banyak diskon-diskon yang menarik tentunya. Analisis yang terakhir, yaitu T atau treat, mendapati analisis yang pertama yaitu apabila persediaan pusat mengalami kendala, maka jumlah produk yang tersedia di perusahaan kami pasti juga akan berkurang. Yang kedua yaitu harga bal yang mendadak naik, dan yang ketiga yaitu berkurangnya konsumen karena barang yang dijual monoton. Selanjutnya yaitu struktur perusahaan di usaha kami, yaitu terdiri dari direktur, manajer keuangan, manajer personalia, manajer pemasaran, dan manajer teknik. Yang pertama yaitu direktur, bertugas mencapai tujuan perusahaan, bertanggung jawab, menyusun strategi, memimpin, memberikan wewenang, mengawasi dan mengevaluasi, membuat kebijakan perusahaan, dan memegang kendali perusahaan. Yang kedua yaitu manajer keuangan, yaitu Adinda, yang bertugas membuat perencanaan umum keuangan perusahaan. Yang ketiga yaitu manajer personalia, yaitu Alivia, yang bertugas membuka lowongan pekerjaan, merekrut, mewawancarai, dan menyeleksi calon karyawan. Yang keempat yaitu manajer pemasaran, yaitu Yurika. Manajer pemasaran membuat, merumuskan, menyusun, menetapkan konsep dan rencana umum perusahaan. Dan yang terakhir yaitu manajer teknik, yaitu Andaru. Bertugas merencanakan, mengkoordinasi, dan mengendalikan kegiatan teknik sehingga dapat menjamin kelancaran operasional mesin produksi dan sarana penunjang. Next. Kemudian analisa 4P produk thrift. Yang pertama yaitu produk. Produk yang kita pasarkan tetap mengedepankan kesan modis, memberikan kesan elegan dan inexpensive but good quality. Yang kedua price.
Raisa. Yur. Next aja. Yang kedua yaitu price. Lanjutin. Produk thrift shop ini kita bandrol dengan harga under 100.000. Yang ketiga yaitu place. Tempat usaha ini berada di Jalan Kusumanegara, Mujamuju, Umbul Harjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan yang terakhir promotion. Thrift shop mengiklankan produknya menggunakan media elektronik seperti internet, serta melalui berbagai medsos seperti WhatsApp, Instagram, dan Shopee. Baik, untuk keuangannya kita ada biaya variabel, biaya tetap, dan biaya total. Untuk biaya variabel, kita ada baju thrift, pembersih baju, dan juga paper bag. Semua total menjadi 1.050.000. Kemudian ada biaya tetap. Di biaya tetap kami menyusun ada standing hanger, dan juga kain foto. Sehingga rincian total harganya menjadi 425.000. Dan juga yang terakhir biaya total. Biaya total didapatkan dari biaya variabel ditambah dengan biaya tetap. Sehingga semuanya menjadi 1.475.000. Oke, next. Yang terakhir ada peluang keberlanjutan usaha. Menjalankan kegiatan usaha dalam bidang fashion memang tidak akan ada hentinya. Salah satu usaha yang memiliki untung yang besar dan tergolong sebagai usaha yang sangat populer ini bisa menjadi salah satu usaha yang dapat dikembangkan adalah usaha thrift shop. Keuntungan yang bisa didapatkan bervariasi, tergantung jenis pakaian apa yang terjual. Apabila dipasarkan melalui sosial media, harga yang dibanderol rata-rata antara 50.000 hingga 100.000 per jenis pakaian. Baik, demikian presentasi dari kelompok 7 Beli. Kami dari Server Clouds pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.